Ya bunayya, wahai anakku, undur ila nafsika, lihatlah terhadap dirimu atau perhatikan dirimu. Suruh melihat diri kita sendiri. Khinama kunta fil maktabi, ketika berada di bangku sekolah, ketika berada di bangku sekolah. Tata'allamul qira'ah, dan kamu mempelajari untuk membaca, belajar membaca. Wal kitabah, dan menulis. Wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karim, dan kamu perintahkan untuk menghafal Al-Qur'an Al-Karim ghaiban, secara bil ghaib, tanpa melihat, tanpa membaca. Alam takun idza takrahul maktab, bukankah kamu pada saat itu takrahul maktabah, kamu benci, takrah, tak suka al-maktab, di bangku itu. Wal muallim, dan kamu juga nggak suka pada gurumu yang mengajarkan, nggak suka. Wa tatamanna, dan kamu malah menginginkannya, antaku mutlaqus sarair, yaitu kamu menginginkan segera saja untuk istirahat, inginnya bebas, inginnya bebas, inginnya segera bebas saja, melepas, ingin keluar aja segera dari pesantren. Kadang-kadang begitu ya. Kapan saya enggak terikat supaya saya bisa bebas main HP, jalan-jalan kemana-mana sama teman-teman gitu ya. Kadang-kadang pengen gitu. Jadi tatamanna antaku nama kelapa sarair, pengennya begitu aja ya. Pengen bebas sebebas-bebasnya, tidak terikat dengan jadwal pembelajaran, apalagi di dalam pesantren, dipimpin selama 24 jam, suruh bangun malam, suruh berjamaah dalam masjid, belajar kitab, menghafal Quran. Kadang-kadang kita nggak suka, bahkan kadang-kadang kamu nggak suka dengan gurumu, kamu dibangunin malah kadang-kadang nggak suka dibangunin marah-marah, inginnya begitu aja. Jadi ini mengingatkan, undur ila nafsika hina ma kunta fil maktabi tata'allamul qira'ah wal kitabah wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karim ghaiban alam takun idza katabul maktaba wal muallim wa tatamanna an takuna mutlaqas sarair. Fa antal yaum, dan kamu saat ini qad balagta darajata, sungguh telah sampai pada derajat tingkatan allati arrafta, yang kamu memahami biha dengannya faidatan, yaitu faidahnya, faidahnya menuntut ilmu, faidatas sabri ala ta'alumi, faidah kesabaran di dalam menuntut ilmu. Jadi ini sudah bisa kita rasakan bagi kita yang sudah paham bahwa orang yang paham punya ilmu itu akan merasakan faedahnya dan sangat berbeda nanti. Makanya kamu kalau kadang-kadang keinginan buru-buru ingin bebas, ingin keluar dari pesantren, suatu saat nanti akan menyesal. Tapi bagi orang yang sabar, dia akan merasakan faidatas sabri ala ta'allumi. Dia akan merasakan faedahnya kesabaran di dalam menuntut ilmu. Sabaran menuntut ilmu fil maktabi, di bangku sekolah. Karena orang-orang yang berilmu itu nanti akan punya wawasan yang sangat luas, tidak picik, tidak sempit dadanya. Orang yang punya ilmu itu
bisa memilah antara yang hak dan yang batil. Dia tidak nabrak-nabrak. Ya. Kalau orang yang nggak punya ilmu itu nabrak-nabrak, ya, nggak bisa memilahkan antara hak dan yang batil, nggak bisa memilahkan mana yang manfaat yang tidak bermanfaat. Itu orang yang tidak berilmu. Begitu kita dibuka ilmu kita, khazanah ilmu kita sudah bisa membaca kitab kuning, ya. Kita bisa mengartikan langsung kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ya. Kita bisa memahami fikih, kita memahami usul fikih, kita memahami nahwu sharh. Beda keadaannya. Maka itulah nanti yang diharapkan suatu saat kamu akan merasakan itu allati arafta biha faidatas sabri ala ta'allumi fil maktabi. Maka dibutuhkan kesabaran, ya, sabar. Mau bangun malam, mau belajar, mau buka, gitu ya, mengikuti program-programnya itu perlu kesabaran semua, ya, kesabaran. Jadi faidatas sabri ala ta'allumi fil maktabi. Wa alimta, dan kamu mengetahui anna muallimaka, bahwasanya gurumu muallim, gurumu yang mengajarkan kamu itu kana sa'iyan fi maslahatika, adalah berusaha untuk memberikan kemaslahatan terhadap dirimu. Jadi gurumu yang pernah nggak kamu sukai itu, ya, ternyata nanti suatu saat kamu akan merasakan itu faedahnya. Oh, ternyata guruku, muallimku dulu itu, ya, ternyata menginginkan aku untuk apa? Dalam kemaslahatan hidup. Dia berusaha, rela membangunkan kamu, rela mendampingi kamu, rela mendengarkan untuk setoran hafalanmu, rela mengajarkan daripada membaca kitab, ya. Itu semuanya adalah dalam rangka apa? Anna mu'allimaka kana sa'iyan fi maslahatika, dan kamu suatu saat itu akan tahu itu, merasakan itu. Maka oleh karena itu jangan berusahakan sabar untuk tidak membenci, ya, suasana belajar dan membenci guru-guru yang mengajarkanmu, ya, gitu ya. Faya bunayya, maka anak-anakku, isma nasihati, isma, dengarkan, nasihati, nasihatku, kata muallim, ya. Wasbir ala ta'atillahi, bersabarlah kamu atas ketaatan kepada Allah, kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi, sebagaimana kesabaranmu atas belajar di bangku sekolahmu. Jadi itu, maka sabarlah kamu dalam ketaatan kepada Allah seperti kamu sabarnya terhadap menuntut ilmu di bangku sekolahmu, yaitu di tempat belajarmu seperti sekarang yang di pesantren ini, ya. Termasuk saat ini kita belajar. Jadi taatlah kepada Allah. Jadi taat, sabar itu ada sabar dalam ketaatan kepada Allah, ya. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Butuh ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar di dalam taat kepada Allah, akhirnya ia tidak sholat, tidak taat pada Allah karena tidak sabar. Ataupun kalau sholat dia buru-buru selesai karena nggak sabar ya. Kamu pernah nggak buru-buru sholat? Pinginnya langsung assalamualaikum, gitu. Pinginnya segera gitu ya. Itu ada menunjukkan bahwa kamu telah sedang tidak sabar taat beribadah kepada Allah. Padahal dalam sholat itu ada syarat dan rukun sholat. Syarat sahnya sholat, yang akhirnya sholatmu tidak sah
dan batal. Dan itu pernah peristiwa itu pada zaman Rasulullah SAW, ada sahabat sholatnya kok juga sholat lagi. Terus habis sholat diulang lagi, sholat lagi. Kenapa? Sholatnya tidak benar. Itu karena kita tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maka perlu wasbir ala taatillah kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Wa sawfa ta'lamu fa'idata hadhihi nasiha. Wa sawfa, dan suatu saat akan kamu mengetahui ta'lamu fa'idata hadhihi nasiha, yaitu mengetahui faedahnya nasihat ini, ya. Wa tadharu laka jaliyan, dan akan nampaklah dengan jelas bagimu idza sa'adatkal inayah, tatkala adanya hadirnya pertolongan kepada kamu, ya, mengenai tentang pertolongan al-inayah al-ilahiyah, yaitu pertolongan ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nanti akan kita rasakan. Jadi idza sa'adatkal inayatul ilahiyah alal amali, terhadap amal binasihati ustadika, dengan nasihat para ustadmu, ya. Jadi itu nanti suatu saat kamu akan merasakan itu tatkala nanti kamu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas kefahaman, kefakihan ilmu kalian, sehingga kita bisa terbantu untuk menjalankan amal ibadah dengan sempurna. Orang yang sholat dengan ilmu dengan orang yang sholat tanpa ilmu berbeda, ya, berbeda. Misalnya sholat nggak punya ilmu, nggak ngerti apa yang dibaca, ya, nggak ngerti apa yang diungkapkan dalam sholat, dengan orang yang mengerti ketika memahami apa yang dibaca di dalam sholat, berbeda, ya, beda. Misalnya kayak katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi orang yang ngerti apa? Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, itu betul-betul kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul kita sedang beribadah kepada Allah. Bagi yang nggak paham ya sudah, lepas saja, sah sholatnya, tapi kualitas sholatnya berbeda, ya, kualitas sholatnya. Maka di Al-Quran, wa ma yastawil a'ma wal basir, tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Maka oleh karena itu sabarlah kalian di dalam menuntut ilmu, ya. Nah, orang yang dalam menuntut ilmu misalnya nggak konsentrasi, itu nggak sabar. Pas saat taklim, ya pas kajian, misalnya nggak konsentrasi dengan pelajarannya, itu orang yang nggak sabar. Pinginnya bebas ngobrol, nah itu orang yang nggak sabar, ya. Itu makanya perlu itu kesabaran itu. Maka itulah nanti wasawfa ta'lamu fa'idata hadhihi nasiha wa tadharu laka jaliyan idza sa'adatkal inayatul ilahiyatu 'alal 'amali bi nasihati ustadika. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka an tadhunna an taqwallah, ya as-salat wasiyam wa nahwuhuma minal ibadati faqat. Janganlah kamu menyangka, antadunna antaqwallah, bahwasanya takwa kepada Allah itu adalah sholat, puasa, atau yang selainnya, yang seumpamanya itu minal ibadati faqat, ya, dari bagian ibadah itu saja. Artinya apa?
Jadi takwa kepada Allah itu bukan hanya sholat dan puasa saja atau sejenisnya saja, melainkan antakwallah, bahwasanya takwa Allah itu tadkhulu fi kulli syai'in, ya, masuk ke dalamnya segala sesuatu, ya, di dalam hal perkara-perkara untuk memenuhi dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqillah, maka takwalah kepada Allah fi ibadati maulaka, dalam beribadah kepada Tuhan. Ya. La tufarrid fiha, maka janganlah kamu sembrono di dalamnya. Wattaqillaha fi ikhwanika, dan takwalah kepada Allah fi ikhwanika, di dalam mempergauli saudara-saudaramu. Itu termasuk bagian takwa kepada Allah, ya. Bahkan kemarin sudah dibahas bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercepat dibalasnya, ya, dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan dalam hal silaturahim. Itu adalah ketaatan yang tercepat. Maka bergaul dengan keluarga, saudara, sanak famili, kawan-kawan seperjuangan seperti ini termasuk bagian daripada takwa kepada Allah, ya. Jadi takwa Allah kepada Allah itu tidak hanya sekedar sholat dan ibadah puasa saja, ya. Kemudian la tu'ti ahadam minhum, janganlah kamu menyakiti salah seorang di antara mereka, saudara-saudaramu. Maka oleh karena itu, kalau kita menyakiti hati saudara kita, teman kita, kawan-kawan kita yang lain, maka itu berarti kita telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya, ingat itu, ya. Itu bagian daripada ketaatan kepada Allah. Maka oleh karena itu, la tu'ti ahadam minhum, sekali-kali kamu janganlah menyakiti saudara, ya, kawan-kawanmu yang satu sama lain, ya. Jadi la tu'ti. Wattaqillaha fi baladika, dan takwalah kamu kepada Allah fi baladika, di negerimu, di negaramu. La takhunhu, dan janganlah kamu mengkhianatinya, ya. La takhunhu, janganlah kamu berkhianat terhadap negaramu. Wala tusallit alaihi aduwan, dan janganlah kamu memberikan kuasa, ya, atasnya kepada seorang musuh, ya. Jangan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh kalian, ya. Karena apa? Kalau memberikan kekuasaan kepada orang yang memusuhi terhadap kebenaran, terhadap hal-hal kebaikan, maka itu akan menjadi rusaklah negara ini, ya. Maka oleh karena itu, hendaklah dalam pengabdian kepada fi baladina la tahunhu wa la tusallit alaihi aduwan. Janganlah kamu berkhianat, dan janganlah kamu memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang musuh dalam kebenaran, ya. Jadi nanti kalau kekuasaan, ya, diberikan kepada orang-orang yang senang memusuhi kebenaran, maka nanti kebenaran itu akan rusak, ya. Maka kita akan terhalang di dalam melakukan kebaikan. Wattaqillaha fi nafsika, dan takwalah kamu kepada Allah fi nafsika, terhadap dirimu, ya. Ya, terhadap dirimu. Tadi terhadap negaramu, sekarang terhadap dirimu sendiri. La tuhmil fi sihhatika, janganlah kamu sia-siakan dalam kesehatanmu. Ketika kita dalam keadaan sehat, belajar yang sungguh-sungguh, jangan disia-siakan. Sebab nanti kalau kita sudah sakit nggak bisa belajar, ya.
Jadi jangan kamu sia-siakan ketika dalam keadaan sehat. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah ketika kamu dalam keadaan sehat. Sebab nanti kalau kamu sudah dalam keadaan sakit, kamu tidak bisa beribadah dengan sempurna, ya. Jadi oleh karena itu kesempatan kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka betul-betul kesehatan itu kita pergunakan. Kalau kita sudah sakit kronis, ya, misalnya kita lumpuh, udah nggak bisa sholat dengan berdiri, ya, sholatnya sambil tidur, nggak bisa sempurna. Maka ketika dalam keadaan sholat sehat, kita betul-betul manfaatkan dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Begitu juga kalau kita sudah dalam keadaan sakit, ya, maka kita tidak bisa belajar seperti kita dalam keadaan sehat. Maka terhadap diri kalian sendiri takwalah kepada Allah dengan bagaimana caranya? La tuhmil fi sihhatika, ya, jangan kita sia-siakan terhadap kesehatan kita. Wala tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadilati, ya. Dan janganlah kamu berakhlak bisiwal akhlaqil fadilah, selain daripada akhlak yang utama, ya. Jadi oleh karena itu akhlak itu kebiasaan. Tasturul infial bisuhulatin wa yusrin bi ghairi hajatin wa ru'yatin, ya. Maka berakhlaklah dengan baik. Maka oleh karena itu penting kita mempelajari Al-Quran, mentadabburi Quran untuk kita jadikan akhlak kita. Maka sedikit demi sedikit kita pelajari itu Quran, kita pelajari hadis, supaya apa? Kita bisa mempraktekkan akhlak Al-Quran dan akhlak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang mulia, ya. Wala tatakhallaq bisiwal akhlaqil fadilah. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana kamu berada, ya. Jadi takwa kepada Allah itu baik kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan keramaian, banyak orang maupun tidak banyak orang, dimanapun kita berada, hendaklah kita senantiasa takwa kepada Allah, ya. Tidak mengenal tempat dan waktu, kapanpun kita harus takwa kepada Allah. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa'atbi, dan ikutilah as-sayyi'ah, keburukan, ya, al-hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, agar kamu bisa menghapus keburukan itu. Jadi kalau kita melakukan keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan. Itu akhlak yang baik. Misalnya kamu sedang berlaku maksiat kepada Allah, maka segera ikuti dengan taubat kepada Allah, ya. Kalau kamu bakhil, maka segeralah kamu untuk menjadi orang yang ahli sedekah, gitu, ya. Kalau kamu lagi sedang malas, itu akhlak yang buruk, maka ikutilah dengan semangat di dalam menuntut ilmu. Maka gitu, kejarlah itu. Itu akhlak yang mulia, ya. Ya, akhlak yang al-akhlaqil fadilah, akhlak yang dapat meraih keutamaan. Maka Rasulullah menganjurkan wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita telah melakukan menyakiti kawan kita yang lain, ya, saudara kita yang lain, maka segera kita minta maaf dan berbuat baik kepada orang yang pernah kita sakiti. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kamu berbuat akhlak yang baik kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus, ya. Itu adalah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqillaha
haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, maka itulah diantaranya. Jadi takwa kepada Allah itu bukan hanya ruang lingkupnya pada sholat dan puasa saja, melainkan juga hubungan kita sesama saudara kita, teman-teman kita yang lain dengan bermasyarakat, itu termasuk diantaranya bagian daripada takwa kepada Allah. Begitu juga dalam menuntut ilmu, ini adalah bagian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa memiliki makna yang luas dan kita adalah memiliki akhlak yang baik. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita sekalian di dalam mengamalkan Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa sama-sama. Allahumma arhamna